Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, berupa Islam, berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dialah beliau yang telah memperjuangkan Islam, yang telah menggulungkan tikar-tikar kejahiliaan dan membentangkan sejadah-sejadah keislaman, sehingga dapat merasakan indahnya Islam sampai hari ini. Perkenalkan, saya Iksan Ruslan, mahasiswa STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, maka di sini saya akan menjelaskan masa depan pendidikan Islam. Bagaimana menjaga identitas keislaman sambil tetap relevan dengan dunia modern? Kita membahas awal pembahasannya educational gap dalam tuntunan zaman, kemajuan globalisasi dan perubahan sosial yang sangat cepat merombak sikap industri. Pandemi COVID-19 memaksa pergeseran instan dan permanen menuju ekosistem pembelajaran online. Namun yang berikutnya realitas institusi. Mayoritas institusi masih terjebak pada model operasional tradisional yang statis. Infrastruktur tertinggal secara signifikan. Kurangnya integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai agama. Hanya 40% lulusan pesantren yang dinilai siap bersaing di pasar kerja global. Minimnya keterampilan digital menghambat daya saing lulusan institusi Islam di era modern yang serba otomatis. Ada 3 poin yang terkait tentang masa depan pendidikan Islam. Yang pertama, tentang tauhid. Tauhid di sini keesaan Allah sebagaimana jarak absolut. Ilmu pengetahuan wajib terintegrasi dengan akhlak mulia dan kesadaran spiritual. Poin yang berikutnya, pendidikan holistik. Pendidikan holistik di sini meliputi pengembangan 3 dimensi manusia, yakni jasmani, rohani, dan intelektual secara seimbang. Ini merujuk pada pemikiran Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Poin yang ketiga, transformative learning. Perubahan cara pandang pembelajaran melalui proses refleksi kritis yang berkelanjutan terhadap asumsi dasar mereka. Yang ini merujuk kepada teori Jack Mazierow 1990. Dalam perintah mencari ilmu, yang dimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Alaq, dalam perintah pencarian ilmu seumur hidup, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Alaq. Penjelasan yang pertama, Iqra atau bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dialah ilahi yang mewajibkan umat manusia untuk melakukan eksplorasi intelektual tanpa henti. Yang berikutnya, yang kedua, qalam atau pena, yang mengajarkan manusia dengan pena. Penjelasan yang dimaksud di sini, pengakuan fundamental terhadap signifikasi teknologi dan instrumen perekam peradaban. Yang ketiga, allama atau mengajar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Artinya bahwa penegasan bahwa transformasi ilmu
berlaku universal tanpa batas disiplin ilmu murni maupun agama. Namun ini juga imperatif global atau inklusivitas ilmu. Yang pertama, dimensi geografis universal, yang dimana tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini secara radikal membongkar sekat spesial, menekankan eksplorasi keilmuan mutlak melampaui batas negara dan budaya asal. Yang berikutnya, dimensi demografis inklusif. Ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hadis ini di mana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Penegasan hak-hak kewajiban pendidikan serta menghapus bias gender dalam mengakses emosional pengetahuan tertinggi. Dalam pondasi solusi, melangkah maju menaklukkan tantangan masa depan dengan akar tradisi keagamaan yang tergoyahkan. Yang pertama, mengikuti sunnah atau ittiba, menjaga kemurnian nilai ketauhidan, pondasi akhlak dan kepatuhan pada prinsip-prinsip leluhur tradisi Islam. Yang kedua, ikhtiar. Yang berikutnya, ikhtiar inovatif atau istihad, daya cipta progresif, kemampuan adaptasi terhadap teknologi mutakhir, dan keluasan dalam pemecahan masalah kontemporer. Di sini ada 4 pilar menjelaskan masa depan pendidikan Islam, yakni yang pertama, kurikulum integritas atau Islam STM. Pilar yang pertama di sini menjelaskan ada 3 poin penting, yakni pertama, konsep dasar. Konsep dasar di sini menggabungkan ilmu eksakta murni atau sains, teknologi, teknik, matematika secara original dan serta dengan studi keislaman fundamental atau tafsir hadis. Yang kedua, bukti keberhasilan. Bukti keberhasilan mengadaptasi program unggulnya Islam STM yang telah terbukti berhasil direalisasikan di sistem pendidikan mutakhir Turki. Poin yang ketiga, landasan teologis. Bersandar pada Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 269 mengenai anugerah hikmah, mendefinisikan kemampuan menyeimbangkan pemahaman sains dan spiritual sebagai kebijaksanaan tertinggi. Pilar kedua, teknologi halal dan ekosistem AI. Di sini juga ada 3 poin yang menjelaskan pilar kedua tentang teknologi halal dan ekosistem AI. Pertama, aplikasi praktis. Pengembangan platform e-learning adaptif berbasis kecerdasan buatan AI yang disesuaikan secara khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan metode hafalan Al-Quran secara terpersonalisasi. Poin yang kedua, tujuan filosofi. Memposisikan teknologi bukan sebagai ancaman melainkan sebagai alat bantu kognitif canggih untuk memudahkan efisiensi pencarian ilmu yang tetap bermakna secara spiritual. Yang berikutnya, refleksi hadis. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Membangun AI adalah ikhtiar modern untuk mereset jalan yang lebih mudah menuju kebaikan. Pilar yang ketiga, revitalisasi guru dan ustadz. Penjelasan yang pertama, sertifikasi digital. Penjelasan yang pertama, sertifikasi digital membekali para tenaga pendidikan Islam dengan literasi digital mutakhir dan pedagogi teknologi agar gaya pengajarnya selaras dengan cara belajar generasi G dan Alpha. Berikutnya, mencetak Quran modern, yang dimana di sini melahirkan sosok pengajar hibrida yang tidak hanya mendalam pemahaman teknologi dan agama, namun juga fasih bernavigasi dan mencipta di dunia teknologi. Yang berikutnya, pusat
epicentrum, mempertahankan terbiah, pembentukan karakter luhur dan empati sebagai tugas mulia pendidikan yang mustahil dikompetensi atau diganti oleh mesin manapun. Pilar yang keempat, kemitraan global dan inklusi sosial, di mana penjelasan di sini kolaborasi silang batas membangun jalur pertukaran ilmu dan metodologi intensif antara institusi persatuan lokal dengan universitas elit berkelas di dunia. Contoh, kemitraan strategi dan program beasiswa antara institusi Nahdlatul Ulama dan Al-Azhar Kairo. Berikutnya, prioritas inklusi, memastikan perluasan akses infrastruktur pendidikan unggul menjangkau daerah terpencil, mengutamakan pemberdayaan akses perumpamaan, terinspirasi langsung dari sunnah yang mendidik Aisyah radhiyallahu anhu hingga bermetamorfosis menjadi salah satu ulama rujukan terbesar sepanjang masa. Yang berikutnya, sistem menuju rahmatan lil alamin, masa depan cerah. Yang pertama, tauhid, akar spiritual. Yang kedua, istihad, mesin inovasi. Yang terakhir, teknologi, akselerator zaman. Menuju rahmatan lil alamin, masa depan pendidikan Islam bukan lagi sekedar tantangan bertahan hidup dari gerusnya zaman. Tantangan hari ini adalah bentuk loncatan menuju visi tertinggi, memimpin peradaban umat dan mewujudkan ilmu yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.